baru kita masuk neraca saldo setelah disesuaikan. Secara mudahnya bikin lagi identitasnya, baru pindahkan, copy aja langsung yang dari neraca saldo sebelum disesuaikan ke sini. Baru kita masukkan kas. Kita analisis nih, kas kan nggak ada, kita analisis sesuai jurnal penyesuaiannya. Yang pertama lah, kita sesuaikan sama nomor pertama. Ada beban perlengkapan, ada perlengkapan. Yang pertama kita lihat ke beban perlengkapan. Nah, di neraca saldo yang sebelumnya kan nggak ada beban perlengkapan tuh, makanya kita tambahi aja beban perlengkapan. Baru kita lihat di jurnal penyesuaian dia ditulis di mana. Beban perlengkapan didebitkan, makanya di neraca saldo setelah disesuaikan bikinnya dia di debit. Baru kita masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, perlengkapan di sisi kredit kita masukkan ke sini. Ada akun perlengkapan, udah ada akun perlengkapan. Jadi rumusnya ini kenapa bisa gini? Secara mudahnya gini, sama dengan ini kan ada perlengkapan tuh, sama dengan masuk ke neraca saldo perlengkapan, baru di rumusnya buat tanda kurang baru ke jurnal penyesuaian, kita tengok dia itu di sisi kredit, baru enter aja langsung setelah ketik angkanya yang di sisi kredit ini perlengkapan, baru enter, makanya dia itu nominalnya jadi segini 7425. Baru kita masuk ke jurnal penyesuaian nomor 2, beban sewa sama sewa dibagi muka. Beban sewa sama sewa dibagi muka, berarti beban sewa kan belum ada akunnya, berarti buat aja yang barunya. Baru kita tengok ke jurnal penyesuaian beban sewa, dia itu di debit. Nah, masukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan, di debit aja langsung. Baru kalau kita masuk ke sewa dibagi muka kan udah ada tuh akunnya. Sewa dibagi muka berarti langsung aja sebagai contoh lagi nih, sama dengan sewa dibagi muka kan. Neraca saldo kita tengok, masukkan sini, baru di rumusnya kita buat tanda kurang, baru masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, ini sewa dibagi muka kredit, berarti kurang, enter, makanya dia itu 6.600. Baru setelah itu kita masuk ke nomor 3, beban gaji sama utang gaji, analisis lagi. Beban gaji udah ada, makanya nanti dia itu jadi tambah, karena beban gaji itu kan tambah tadi kan, beban gaji sama-sama di sisi debit, berarti bertambah. Baru masuk ke utang gaji belum ada akunnya, berarti tambahkan aja. Utang gaji di sisi mana? Utang gaji di sisi kredit, udah, makanya di neraca saldo setelah disesuaikan di sisi kredit. Baru masuk ke nomor 4, beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Dua-duanya ini sama-sama belum ada akunnya, berarti tambahkan aja sendiri, kita tambahkan lah. Baru di jurnal penyesuaian dia itu di sisi mana, masukkan ke sisi mana juga gitu. Kayak misalkan beban penyusutan peralatan, nah nominalnya di sisi debit, berarti di neraca saldo setelah disesuaikan di sisi debit juga. Kayak gitu seterusnya kalau untuk neraca saldo setelah disesuaikan. Pokoknya intinya itu neraca saldo disesuaikan itu analisis dia jurnal penyesuaian letak di mana. Kalau misalkan dia belum punya akun di neraca saldo sebelumnya, tambahkan akunnya. Kalau misalkan dia udah punya akun di neraca saldo sebelumnya, analisis dia itu bertambah atau berkurang, kayak gitu intinya.